Bang Hilal, berarti Bang Hilal gabung sebagai kuasa hukum Farhad untuk melaporkan Denny Sumargo. Iya, betul. Apa mungkin Bang alasannya artinya menjadi kuasa hukum Bang Farhad untuk melaporkan Denny Sumargo? Ya, jadi gini, di sini saya melihat satu kesombongan yang dilakukan oleh Densu yang seolah-olah menyatakan bahwa dia seorang yang benar gitu ya di mata netizen gitu. Bahwa Pak Tabas tuh nggak gentle lah gitu. Itu kesan bahwa Pak Tabas ini penakut, pengecut gitu. Tapi kan dalam satu sisi ini kan bukan masalah penakut, pengecut atau nggak berani atau sok jagoan, bukan kan? Ini kan masalah dunia di dunia medsos ini. Kecuali dicolek lain ya. Pasti kita harus melakukan ketertiban. Ini kan nggak ada. Ini masalah dalam dunia medsos. Ada komentar ya sebelumnya menurut saya nggak perlu tanggapin, nggak perlu harus hadir gitu, datang gitu ke rumahnya Pak Tabas, nggak perlu. Karena di sini konteksnya ini kan konteks sebagai ya artinya memberikan pendapat dalam dunia medsos. Ya Pak Tabas juga punya pendapat, Denny juga punya pendapat. Ya itu pendapat itu kebetulan biasa aja gitu. Kayak kita di dalam WA group gitu, ya grup atau di IG atau di Facebook atau di mana, itu kan dunia medsos itu. Jadi nggak perlu ditanggapin sampai istilahnya mau adu fisik kan gitu, mau adu jotos gitu, mau dihajar gitu. Makanya saya pikir tadinya kenapa saya mendukung laporan polisi, karena dalam hal ini membahayakan. Membahayakannya begini, ya sampai nanti setiap rumah pengacara didatangi gitu, bukan minta sumbangan, tapi minta dihajar gitu. Kan bahaya itu. Kalau orang datang bukan minta sumbangan, tapi minta diajar. Sekarang orang datang tiba-tiba ke rumah, tidak ada janji. Biasanya kan orang minta sumbangan kan. Namanya orang datang ke sumbangan. Tapi kan ini bukan. Datang ke rumah tanpa ada janji, bukakan pintu, terus minta dihajar, minta dipukul. Nah itu kan satu hal yang agak aneh, bahaya kan. Yang lebih bagus seperti ini ya kita selalu kepada polisi, kepada pihak berwajib agar bisa dijelaskan, karena dalam satu sisi membawa ras, membawa ujaran kebencian, dan ini juga membawa suku ya, artinya ada suku Bugis Makassar, terus ada bahasa seperti pengancaman juga kan gitu, dengan mengatakan bahwa ada buruh, ada Bugis cabut pedangmu. Nah itu kan kita intonasi untuk pengancaman atau untuk melakukan tindakan yang kriminalisasi kan seperti itu. Nah inilah kita harus menjelaskan bahwa di sini nggak boleh. Nanti yang ada suku-suku yang dibawa dengan nama itu kan sekarang udah mulai muncul, udah mulai buat LP juga nih. Mereka tidak terima dipikirkan, karena mereka itu rasa yang punya suku ini yang sudah ada ras Bugis, ras Makassar ini kan mereka kan sudah bersatu, nggak ada yang namanya mereka ribut, nggak ada. Bugis Makassar itu bersatu itu ras yang nggak boleh dikotak-kotakkan. Jadi dengan ada seperti ini kan seolah-olah Bugis sama Makassar mau diadu domba kan begitu. Nah itulah yang kita tidak terima, dan banyak ras yang aliansi dari Bugis pernah melakukan juga hari ini yang saya dengar di kabarnya untuk ke Polda Metro temukan Densu. Jadi atas laporannya Pak Tabas, sekarang sudah muncul lagi laporan dari aliansi ras Bugis ini untuk melaporkan Densu juga. Udah mulai ngeblunder ini. Soalnya awalnya kan hanya Agus dengan Lofi. Sekarang sudah banyak orang yang masuk yang ikut campur ingin menjadi pahlawan kesiangan dan seperti pasar. Sebetulnya yang kompeten itu adalah hanya Agus dengan Lofi yang bisa dipisahkan ini melalui kuasa hukumnya masing-masing kan begitu. Nggak perlu yang ahlinya yang sulap, blogger, yang punya profesi yang di dunia medsos ini ikut campur gitu. Jadi ada John LBF juga sebelumnya kan, ada yang mau mencari suatu celah untuk mendamaikan Dovi dengan ini. Nggak perlu, saya pikir ini hanya tugasnya kuasa hukum masing-masing untuk mendamaikan antara pihak Dovi dengan pihak Agus. Yang dicari oleh Agus, oleh Agus apa? Uang haknya dia kan, donasi itu kan. Itu aja seperti itu saya. Makanya sampai akhirnya ngeblunder, Densu datang ke rumah Pak Tabas untuk minta dihajar, kan lucu gitu. Kecuali ada video menjelek-jelekan atau ada satu bukti yang benar-benar mengatakan bahwa Pak Tabas bla 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 segala macam. Itu bisa dihajar. Dia bahwa itu satu hal yang harus diberikan pelajaran.
itu kan yang diminta dia oleh Patut kan didatang nggak bawa apa-apa, cuma minta dihajar. Itu kan banyak kalimat doang. Ya kalau dari saya sih, saya nggak usah so jago lah. Nggak perlu kayak so jagoan begitu. Datang aja biasa, nggak usah bawa media. Gentle sebagai laki-laki. Kalau saya lihat yang gentle Pak Abbas, bukan dia sih yang gentle. Pak gentle Pak Abbas. Karena dia tidak terima tamu, tapi diterima tamu, diterima oleh Pak. Itu yang pendapat saya seperti itu. Oke, Bang, tapi pas Farhad Abbas melaporkan Denny Sumargo, reaksi warganet justru malah semakin artinya menyayangkan sikap dari Farhad Abbas sendiri yang melaporkan Densu. Artinya dianggap berlebihan. Abang sendiri melihatnya seperti apa? Yang itu, makanya kan kalau netizen ini kan berpikir kan dibuat ini kan saya lihat ada dugaan seperti jual konten ya, bawa media datang terus seolah mau dibuat seolah terzolimi, dihajar, dipukul. Ini kan sebagai jebakan Batman. Artinya jebakan Batman di sini datang ke rumahnya Pak Abbas, terus dia berharap dipukul oleh Pak Abbas. Setelah dipukul, dia keluar, dibawa media, dibawa ke laporan ke Polda untuk dia dipukul. Dia mungkin visum dulu baru dia akan ke Polda. Kan itu kan jebakan Batman. Ya, artinya di sini kita harus lebih jeli, netizen lebih jeli bahwa di sini sebetulnya nggak perlu ditanggapi hal-hal seperti ini, karena di sini yang kita lihat bahwa Densu itu seharusnya tidak perlu datang. Namun menurut saya dengan dia membuat diputar balikan fakta, opini yang seolah-olah dia terzolimi, ini yang mengangkat nama dia gitu kan. Terus sekarang kan sudah lihat, kecuali sampai detik ini tidak ada tanggapan dari Pak Abbas, gitu kan? Dianggap itu dia menang, gitu kan? Pak Abbas kalah. Padahal enggak kan? Gara-gara dia sudah datang ke rumahnya Pak Abbas, bawa media, terus Pak Abbas tidak memukul, tidak hajar, terus akhirnya berujung sekarang ke laporan polisi kan? Buat LP di Polres Selatan. Terus hari ini juga ada LP dari Aliansi Lubis di Makassar di Polda Metro. Ini kan semua kan netizen bisa melihat bahwa di sini yang mulai duluan siapa kan? Istilah gini, kalau orang jual pasti kita beli lah, gitu kan? Pasar kan begitu. Jadi kan yang jual bukan Farhad. Saya pikir Farhad sebagai sahabat saya, dia tidak ada niat untuk melawan Densu, enggak. Cuma kasih opini, kasih pendapat di dalam dunia medsos karena dia sebagai kapasitas sebagai pengacaranya Agus. Kecuali Farhad bukan pengacara Agus, kan? Kalau Farhad sebagai istilahnya nggak di luar pada persoalannya Agus sama Novi, yang mungkin kita bisa anggap bahwa Pak Abbas ini ngapain sih ikut campuran, enggak. Ini Pak Abbas harus ikut campur karena dia yang membela Agus. Jangan salah persepsi. Nah, kalau konteksnya Densu Sumargo, Denny Sumargo ini apa Densu? Dia sebagai apa? Oke, Bang. Tapi ada juga beberapa praktisi hukum yang memberikan statement bahwa laporan Bang Farhad ini artinya artinya tidak, unsur pidananya tidak kuat. Abang sendiri melihatnya seperti apa? Kalau dibilang unsur pidana tidak kuat, salah menurut saya. Justru kuat unsur pidananya, karena orang yang tidak datang dengan etika tidak baik. Artinya di situ ada suatu ujaran kebencian, terus membawa rasa suku. Kecuali kan tadi saya bilang kalau datangnya itu tanpa diketahui oleh orang, dengan dia datang baik-baik, dia bicara baik-baik, ada Pak Abbas, terus orang nggak datang tuh nggak bawa media, dia datang sendiri. Ada apa nih, kenapa lo mau memukul gua atau gimana? Itu artinya unsur pidananya nggak masuk. Tapi ini disengaja dibuat seperti orang jualan konten gitu, dengan membuat ini seolah-olah tadi saya katakan itu Denny Sumargo ini atau Densu ini menjadi orang yang ingin lagi membela Novi atau membela Agus, dia merasa terzolimi oleh partai kan salah itu. Dia diputar-putar ini semua nih. Kalau menurut saya ini unsur pidananya sangat kuat. Dan ini pun nggak mungkin kalau unsur pidananya nggak kuat diterima LP-nya di Polres, itu aja. Kalau menurut pendapat saya ini bisa menyeret Densu ke dalam sel kalau tidak ada perdamaian atau solusi jalan keluarnya. Coba aja lihat, tapi ini bisa aja seperti kejadian dulu Hotman Paris dengan suatu masalah ikan asin, itu kan juga seperti itu. Dengan tidak terima dikatakan seperti itu, akhirnya masuk kan. Ini kan membahayakan juga itu. Ya artinya bahwa hati-hatilah kita berbicara juga gitu. Di sini kan juga kelihatan banget niat
apa niat atau nawaitunya dia itu bukan dia mau baik-baik, bukan, justru dia seperti menantang gitu kan. Tapi kalau dinantang yang punya legal standing jelas nggak apa-apa. Ini datang ke sana membawa nama-nama ras, mau suku, sebelum datang pun dia sudah bicara kan di media, sudah mengancam, keluarkan pedangmu, Bugis atau Makassar, Bugis, itu kan membawa ras juga. Coba cuplikannya diputar-putar terus, coba dilihat ya. Nah di situ juga polisi kan melihat, ketua lagi membuat LP, kan ada di SPKT itu kan polisi yang melihat apa sih buktinya. Kalau nggak masuk unsurnya pidananya yang bakal diterima bos. Itu aja yang menurut saya. Coba deh kita pikir secara logika hukum ya.